Selamat datang di Mata Sesil, saya Cecilia Natasha, tuan rumah Mata Sesil. Tahun demi tahun telah kita lalui, Indonesia niscaya akan terus diuji oleh dinamika global yang tak menentu, oleh kontestasi lokal yang bisa amat seru. Polarisasi yang memecah belah tak layak diteruskan. Kesumat dan syahwat politik jangan diutamakan. Mengingatkan para elit untuk fokus mengurusi warga dan bukan terjebak bermain politik sara. Tugas kita semua untuk menjaga Indonesia. Karena itulah, Mata Sesil kembali ke layar kaca. 1.143 km Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang menjajaki posisi penting. Bukan hanya sumber air, melainkan tali hidup bagi perekonomian ribuan masyarakat. Akan tetapi, apa daya, rasanya kok tidak menjadi perhatian pemerintah. Katanya Kalimantan akan menjadi pusat. Akan tetapi permasalahan dari Kapuas kok rasanya tidak pernah berubah dan malah bertambah. Hari ini sudah bersama kita di studio para bapak, ibu dengan kuasa untuk menentukan nasib Kapuas. Selamat malam semuanya, selamat datang di Mata Sesil. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Tata. Ya, di sini sudah ada perwakilan dari NGO, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga masyarakat dari sekitar daerah aliran Sungai Kapuas. Terima kasih Bapak, Ibu sudah menyempatkan waktunya. Biar makin dekat, boleh kali kita langsung memperkenalkan diri, mungkin boleh dari Ibu Pitung. Baik, terima kasih Mbak Tata kesempatannya. Biar suasananya nggak begitu tegang, saya izin mau pantun dulu ya Mbak Tata ya. Boleh, boleh. Beli ikan di pasar apung. Perkenalkan saya Ibu Pitung. Saya di sini menjadi perwakilan dari warga yang tinggal di Sintang, Bu ya. Kurang lebih di sana saya sudah tinggal selama 20 tahun, Mbak Tata. Wah, jauh-jauh dari Kalimantan ke studio Mata Sesil hari ini. Terima kasih sekali Bu Pitung, sebuah kehormatan bagi kami. Oke, kalau gitu boleh lanjut ke Mbak Jenny. Halo pemirsa, halo juga Mbak Tata. Perkenalkan, saya Miss Jenny, perwakilan dari NGO Borneo Go Green International. Organisasi kami ini berfokus dalam pelestarian lingkungan seperti hutan, sungai, fauna, dan flora di Pulau Borneo atau Kalimantan. Salam kenal Mbak Jenny, terima kasih udah mau datang ke sini ke studio. Mungkin belum Abdul, kalau misalnya kita belum tahu apa sih pendapat dari pemerintah, boleh langsung kita sambut Pak Amar dari DLH. Ya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pak Amar, perwakilan dari DLH Kalimantan Barat. Kami yang sehari-hari memantau kondisi lingkungan di Region Kalbar. Terima kasih Mbak Nana. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita mulai, boleh kita lihat tayangan singkat ini. Pada tahun 1982, 1986, 1987, 1991, 1997, dan 2009, wilayah Sungai Kapuas terhitung sudah mengalami kekeringan selama 9 kali dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Disusul pada tahun 2007, Sungai Sintang dan Kapuas mengalami pencemaran merkuri dengan kandungan menembus hingga 40 ppb. 2020, luas hutan alam di 4,2 juta hektar menjadi luas konsesi 4,8 juta hektar. 21 Oktober 2021, terjadi banjir Sintang yang menyebabkan 3.360 rumah terendam dengan 17.779 warga terdampak di daerah pesisir Sungai Kapuas. Desember 2021, aktivitas PETI mencemari Sungai Kapuas yang menyebabkan air menjadi keruh. Sudah kurang lebih 39 tahun masyarakat di sekitar aliran Sungai Kapuas berada di ujung tombak. Mulai dari pencemaran hingga pendangkalan, belum lagi kehancuran rumah warga dan lingkungan. Bukan hanya satu atau dua, sepertinya banyak program kerja yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Mulai dari reboisasi, restorasi, konservasi hingga rehabilitasi sudah dicanangkan. Tetapi, hingga 2021 terakhir, kekhawatiran masyarakat masih dapat sangat terlihat. Apakah nasib warga Das Kapuas akan berubah?
Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Seperti yang kita lihat di video, urgensi sudah jelas. Untuk keadaan lebih lanjut, boleh nih kita dengar langsung dari Ibu Pitung, gimana sih Bu sebenarnya keadaan di sana? Ya, jadi Mbak Tata, kebetulan bulan November 2021 kemarin tuh ya Mbak ya, rumah saya sama rumah warga tuh pada tenggelam Mbak ya. Jadi karena terendam banjir selama kurang lebih 3 minggu lamanya Mbak. Nah, hal ini tuh yang bikin kami tuh jadi susah gitu buat beraktivitas. Anak-anak kami mau sekolah jadi nggak bisa, kami juga mau kerja jadi susah. Pokoknya hal-hal lainnya pun juga susah gitu Mbak diaksesnya gitu. 3 minggu ya Mbak, artinya 3 minggu tidak bisa akses kemana-mana, anak-anak juga tidak bisa sekolah. Nah, kira-kira hal-hal apa aja sih yang ingin disampaikan kalau gitu Ibu ke pemerintah maupun di sini sudah ada perwakilan dari DLH? Oh iya, baik Mbak Tata. Jadi saya juga mewakili dari warga sekitar di sana, dan mumpung ada yang terhormat Bapak pemerintahan, jadi saya ingin agar Bapak bisa segera untuk menyelesaikan masalah ini ya Pak ya. Soalnya tuh banyak banget kerugian yang ditimbulin Pak. Rumah-rumah kami jadi hancur, kendaraan kami tenggelam, bahkan ada yang hanyut juga Pak, rusak gitu ya. Dan juga banyak kerugian lain. Ini akibat semenjak adanya tambang nih Mbak Tata di tengah hutan, terus juga banyak lahan gambut kami yang kemudian sekarang ditanami pohon sawit. Jadi tuh sekarang kami jadi sering kebanjiran, Mbak. Padahal selama saya hidup di sini nih, belum pernah nih kami yang ngerasain banjir. Baru akhir-akhir ini nih Mbak Tata nih, jadi kami yang ngerasain kayak gini gitu, Mbak. Selama hidup belum pernah merasakan banjir, tapi malah kali ini merasakan banjir. Gimana Pak Amar? Gimana tanggapannya? Apakah kasus ini juga merupakan concern dari DLH? Oke, terima kasih Mbak Tata dan Bu Pitung. Sebelumnya terkait bencana banjir di Sintang ini, kami sudah mengevakuasi warga di sekitar Sintang. Jadi kami sudah menyuplai makanan, baju, dan lain-lain, kebutuhan lain-lain. Lalu untuk bencana banjirnya sendiri itu disebabkan oleh pendangkalan di Sungai Kapuas. Nah, sebelumnya tuh Sungai Kapuas itu memiliki kedalaman 7-8 meter. Tetapi untuk saat ini Sungai Kapuas hanya memiliki kedalaman 4,5 meter. Nah, ini tuh menyebabkan daya tampung yang harusnya bisa menampung curah hujan tersebut melebar sampai ke daratan. Nah, dari pendangkalan tersebut, curah hujan yang tinggi itu menyebabkan banjir. Maka dari itu, terjadilah di banjir di Nah, Sintang kalau itu sendiri. begitu, apakah dari pemerintah sudah melakukan pengerukan, Mas? Nah, iya, sebelum itu saya belum selesai ngomong, Mbak Tata. Jadi dari pemerintah itu sudah melakukan rutin pengerukan setiap tahunnya. Nah, karena kondisinya ekstrim seperti ini, di 2021 kemarin tuh curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan banjir. Jadi aliran yang seharusnya ditampung oleh Sungai Kapuas itu melebar ke daratan. Lalu untuk terkait izin tambang dan sawit, kami sudah melakukan prosedur tersendiri, yaitu AMDAL. Jadi harusnya tidak bermasalah dong, sudah ditangani kok. Saya ingin menanggapi Mbak Tata. Boleh, silakan. Mendengar penjelasan dari Pak Delha ya, sebenarnya tuh cukup umum. Pemerintah itu selalu menjelaskan apabila ada banjir, ya tentu masalahnya itu dari hujan yang berlebih. Kalau ada kebakaran hutan, ya karena musim kemarau. Artinya kita ini sedang dalam kondisi krisis iklim. Jadi kita juga tahu kan kalau emang ada perubahan iklim. Sehingga yang perlu diantisipasi ini tuh pengelolaan hutan dan das itu sendiri. Dari data yang kami dapatkan, deforestasi hutan di Kalimantan Barat itu sudah sangat masif. Banyak hutan yang dialihgunakan menjadi perkebunan atau tambang gitu kan. Sebentar. Berdasarkan data KLHK, deforestasi hutan selama 5 tahun ini sudah mengalami penurunan loh. Itu kan klaimnya pemerintah ya. Kenyataannya di lapangan itu nggak seperti itu kok. Dari awalnya itu waktu 2015 nih ya, deforestasi hutan saja tuh udah besar. Terus sekarang semakin menambah. Seharusnya itu dihentikan. Oke, kita ingin menggunakan data dari KLHK saja ya. Bahkan di wilayah Das Kapuas aja itu yang melewati Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Malawa, Sanggau, itu tuh ditemukan 357 izin. Mulai dari izin HPH, HPI, dan sawit. Belum lagi izin tambang emas di Kapuas Hulu, itu dikeluarkannya kan sama pemerintah pusat. Nah, hal ini tuh seharusnya ditangani oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat.
karena hal ini tuh bisa mengakibatkan akibat yang sangat kompleks. Belum lagi nanti ada tercemarnya tercemarnya sungai, mohon maaf. Lalu ada harusnya tuh ada kontrol gitu dari pemerintah. Kontrol di sini tuh maksudnya pemberian izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dengan ditegaskannya regulasi dan pengawasan agar tidak ada yang main di belakang. Oke, terima kasih sekali Mbak Jenny. Sebelumnya saya tertarik gitu ya, tadi sempat disinggung oleh Mbak Jenny sebelumnya, bahwa lahan tambang tidak remediasi dan berpotensi sebagai pencemar di daerah aliran Sungai Kapuas. Itu maksudnya gimana Mbak? Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa? Ya, oke, Mbak Tata. Jadi pencemaran yang diakibatkan tambang ini tuh menyumbang zat logam beracun ke badan sungai, seperti contohnya ada merkuri, kobalt, dan lain-lain. Nah, lahan tambang yang tidak diremediasi ini tuh dapat membahayakan sumber air. Maka dari itu perlu adanya purification untuk mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan hijau. Kemudian, berdasarkan survei kami, di sepanjang Sungai Kapuas ini terdapat tambang emas ilegal yang dapat mencemari sungai juga. Jadi pencemaran di Das Kapuas ini tuh bukan cuma tambang aja, tapi di sini juga ada pupuk sawit yang berlebihan. Ini juga menyebabkan pencemaran. Selain itu juga ada limbah domestik yang tidak diolah langsung dibuang tuh ke Sungai Kapuas. Oke, mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang pencemaran, itu kan apalagi ada merkuri, kobalt tuh masih sangat jarang ya, masih sangat awam gitu untuk masyarakat dan tidak terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya nih dari Ibu Pitung, apakah memiliki keluhan Bu tentang pencemaran seperti ini? Mungkin bau, mungkin terlihat gitu lebih keruh. Bagaimana nih? Mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa. Ya, ya baik Mbak Tata. Saya izin menjawab ya Mbak ya. Kalau tentang terkait tadi yang disebutin sama Mbak Jenny tadi ya Mbak, mungkin saya kurang ngerti ya, merkuri, kobalt gitu, saya nggak ngerti ya Mbak ya. Tapi kalau terkait keluhan gitu Mbak, pasti sih saya dan warga sekitar juga merasakan gitu ya Mbak ya. Kami kan berkegiatan tuh di pinggiran sungai gitu Mbak, jadi udah terbiasa gitu sama bau-bau nggak enaknya sungai tuh, jadinya kita udah nggak ketara gitu kalau ada bau-bau nggak sedap gitu ya Mbak. Tapi kalau misal Mbak Tata nih pergi ke sana, udah nih Mbak, pasti langsung ngerasain bau busuknya si sungainya ini sendiri Mbak. Itu juga bisa dilihat dari anak-anak tuh sekarang banyak banget keluhannya Mbak. Mereka sekarang rajin banget gitu Mbak pergi ke puskesmas gitu. Mereka katanya tuh indikasi resiko kesehatan gitu kata si dokter-dokternya itu mulai dari ISPA gitu yang pernafasan, terus mereka juga ngeluh katanya gatal-gatal gitu Mbak, penyakit kulit gitu, terus juga ada yang sampai gangguan pencernaan gitu Mbak Tata. Katanya pencernaan tuh kalau buat anak-anak kan beresiko ya Mbak ya? Betul. Mengkhawatirkan ya sepertinya kondisinya. Kalau gitu bagaimana Pak Amar, menurut Pak Amar dengan kondisi ini? Oke, baik. Saya tampung dulu permasalahan yang sudah dicurahkan. Nanti saya akan coba diskusi bersama-sama untuk membuat URL. Mungkin nanti saya juga akan melibatkan NGO dan warga sekitar sebagai stakeholder keperluan URM Das Kapuas ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jenny, Pak Amar, dan Bu Pitung atas waktunya dan kunjungan ke studio Mata Cecil. Saya rasa diskusi kali ini masih akan terus berlanjut dan harus dilanjutkan ya ini. Dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Sutisna, Ibu Syahrini beserta staf-staf sekalian. Pagi Pak, sehat? Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak, gimana nih kemarin Pak habis ketemu sama Mbak Tata? Nah, justru itu. Kita pagi ini tuh berkumpul di sini dalam rangka membahas tindak lanjut dari permasalahan Das Kapuas kemarin. Banyak banget ya catatan-catatannya. Nah, berdasarkan hasil diskusi di Mata Cecil kemarin, warga mengeluh bahwa sungai itu kotor, bau zat kimia, dan menyebabkan banjir hingga ke pemukiman warga. Iya Pak, jadi tuh saya kemarin sempat ada rapat gitu sama Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jadi menurut data mereka itu di tahun 2020, total luas hutan konsesi itu udah mencapai 4,8 juta hektar. Jadi menurut saya tuh banjir tuh bukan hal yang mustahil gitu Pak. Soalnya mengingat luas perkebunan sawit ini tuh lebih besar daripada luas hutan alam. Oh, gitu ya Bu.
Saya nggak nyangka juga sih ternyata kalau misalnya perkembangan sawit gitu-gitu ya, sampai udah segede gitu, sampai 4,8 gitu kalau di total-totalnya. Sebenarnya kemarin juga tim saya dapat laporan sih dari kampus. Saya lupa gitu kampusnya ya. Dia meneliti kualitas air Kapuas gitu. Harusnya kan kalau misalnya ngikutin Perda nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian distribusi dan penggunaan merkuri, harusnya tuh merkuri kan di bawah standar. Tapi dari penelitian itu tuh kandungannya sampai berapa ya? 6 part per billion gitu. Wah, kita perlu melakukan survei dan penelitian ke daerah Das Kapuas lagi nih. Nanti kita selidiki isu-isu apa saja yang akan ditangani. Terus, saya ingin mencoba mengobi NGO yang kemarin dan para warga untuk berkontribusi terkait perumusan IWRM ini. Nah, untuk selanjutnya, kita rumuskan dahulu kali ya isu-isu yang kemarin dipaparkan. Jadi, oke, cukup sekian rapat kali ini. Setelah ini nanti Ibu Susisna tolong laporkan kepada pihak BPDA SHL ya, dan pihak BWS untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rencana kerja. Oke, siap laksanakan. Terima kasih Bapak, Ibu. Makasih Pak, Bu. Duluan saya ya. Oke, sip. Selamat siang, yang terhormat Bapak Gubernur serta tim IWRM. Perkenalkan, saya Anya Geralda sebagai moderator pada rapat kali ini. Di sini kita akan membahas terkait rancangan yang telah disusun oleh tim IWRM daerah aliran Sungai Kapuas. Silakan kepada perwakilan BWS, Ibu Nagigi untuk memaparkan rancangan IWRM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anya. Perkenalkan kembali, saya Nagigi Salifa dari BWS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait laporan DLH tentang keluhan warga sekitar Das Kapuas yang akhirnya kami dari tim IWRM memutuskan untuk membuat rancangan kerja. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang terhormat. Setelah kami tinjau dari tim IWRM, akhirnya menentukan visi, misi, serta program kerja yang akan kami lakukan di Das Kapuas ini. Untuk visi yang akan kami capai yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat di Das Kapuas. Dari visi ini kemudian kami jabarkan menjadi 5 misi. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah Sungai Kapuas. Yang kedua yaitu pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas di Das Kapuas. Misi yang ketiga yaitu pengendalian daya rusak air di wilayah Sungai Kapuas. Yang keempat, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air di wilayah Sungai Kapuas. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan perbaikan tata guna di sekitar wilayah Sungai Kapuas. Dari kelima misi ini, kemudian kami breakdown lagi untuk memperoleh strategi dan program kerja yang ingin kami capai berikutnya. Yaitu yang pertama, perlindungan dan pelestarian sumber daya air, kemudian yang kedua yaitu penetapan zona sumber daya air, yang ketiga yaitu rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan kritis di wilayah Sungai Kapuas. Yang keempat yaitu reboisasi dan penghijauan di Das Kapuas dari hulu hingga ke hilir. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu pengendalian banjir dengan naturalisasi sempadan sungai untuk meningkatkan kapasitas retensi. Kemudian yang keenam, pengerukan sedimentasi di Das Kapuas. Yang ketujuh yaitu pengaturan
penguatan peraturan daerah nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian distribusi dan penggunaan merkuri. Dan yang ke-8 yaitu penguatan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat tentang usaha berbasis lahan berkelanjutan dan peraturan gubernur atau Pergub Kalimantan Barat nomor 60 tahun 2019 tentang tata cara dan mekanisme penetapan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan di tingkat kabupaten. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Das Kapuas dari segi peraturan dan monitoring. Yang ke-9 yaitu pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dan yang terakhir yaitu menyusun master plan, paling penting ini, penyusunan master plan dan pembangunan sistem sanitasi perkotaan. Jadi dari ke-10 program kerja ini diharapkan IWRM ini dapat tercapai gitu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang terhormat dan juga rekan-rekan sekalian atas kesempatannya pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan boleh untuk disampaikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nagigi atas pemaparannya. Kepada Bapak atau Ibu, apakah memiliki pertanyaan atau tanggapan yang ingin diajukan? Jika ada, boleh waktu dan tempat saya sediakan. Ya, bagus sekali ya tadi presentasinya. Saya juga sudah baca dari dokumen-dokumen yang sudah sebelumnya Ibu Nagigi kasih. Dari pemaparannya sudah cukup ini ya, konklusi dan cukup menyeluruh. Oleh karena itu, hasil pertemuan kali ini mungkin akan segera ditindaklanjuti secara administratif. Mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih banyak Bapak Gubernur Ahmad. Baik, oleh karena itu sepertinya mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini karena sudah mencapai konklusi dan akan ditindaklanjuti secara administratif untuk langkah selanjutnya. Kalau begitu, selamat siang semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.